Benar Tuhan bahwa kami ada hari ini karena ada kasih yang besar yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami tahu Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami bukan orang yang baik Tuhan. Seumur hidup kami tahu berkali-kali kami gagal mengasihi Engkau. Berkali-kali kami tidak menyenangkan hatimu dengan keputusan-keputusan yang kami ambil. Kami layak untuk dibuang, kami layak untuk dilupakan. Tapi Tuhan toh datang mencari kami yang sudah terhilang dan berdosa ini. Kau membayar kami dengan darah-Mu yang mahal di kayu salib Tuhan. Engkau ubah kami jadi orang yang berharga hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dan amat baik. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu akan setia memelihara kami sampai kesudahannya. Kami tidak pernah meragukan cinta-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi hamba-Mu dan umat-Mu kami duduk diam. Membiarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Berfirmanlah Tuhan. Karena hati kami, jiwa kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu di sini. Tadi ketemu Bu Linda, kok rasanya kita lama nggak berjumpa ya? Ya, padahal baru beberapa bulan ya Bu ya. Oke, saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman. Saya memberikan tema pengikut Yesus yang sejati. Di sini siapa pengikut Yesus yang sejati? Semua, tapi nggak ada yang angkat tangan. Saya nggak percaya kalau gitu. Saudara, saya ingat satu kali saya diundang ya ikut pesta di satu hotel yang cukup besar. Kemudian saya ajak suami saya. Suami saya tuh susah sekali diajak ikut pesta-pesta begitu. Ya perut perut orang kampung biasanya kepengennya tuh menunya tuh terbatas. Dia tuh sayur satu, lauk satu, cukup jangan dicampur-campur. Dicampur-campur pulang itu dia setengah mati. Kita tidur enak dia nggak bisa tidur. Gitu ya. Jadi dia nggak suka pesta. Saudara satu kali saya bilang gini, kalau kamu nggak pesta saya nggak ikut. Dia bilang, saya nggak mau ikut. Dia bilang, oh ya sudah, ayo kita pergi. Tapi kita pulangnya lebih cepat ya. Pokoknya begitu makannya cukup, udah kita pulang. Oke, siap. Darah, rupanya teman-teman saya kan tahu kebiasaan suami saya, gitu ya. Jadi waktu dia udah toleh gitu kan, kita siap-siap pulang. Teman saya langsung bilang begini, dikit lagi Glenn Fredly tampil loh. Waktu masih hidup ya Glenn Fredly-nya. Suami saya tuh fans sama Glenn Fredly. Tapi mereka pinter yang punya pesta. Glenn Fredly-nya dikeluarin nanti. Gitu ya. Nanti setelah tengah-tengah sudah mau Glenn muncul. Jadi orang nunggu sampai akhir gitu kan. Suami saya nunggu gitu. Akhirnya gak usah pulang dulu. Nunggu Glenn. Saudara saking ngefans sama Glenn. Kita mau nanya. Kalau Glenn ditanya, kenal nggak Pak Riko? Suami saya. Kenal nggak ya? Gak kenal. Tapi kok di sini bela-belain. Nggak suka pesta jadi mau ikut pesta sampai selesai gitu ya. Nggak suka sesuatu berani bela-belain untuk sesuatu yang kita sukai gitu ya. Tapi padahal orangnya sendiri nggak kenal kita loh. Kemarin juga waktu Blackpink tampil di Jakarta, waduh itu dari pelosok-pelosok datang semua Blackpink kenal kamu dah. Gak kenal, tapi bela-belain loh. Berapa banyak akomodasi ke Jakarta, transportasi ke Jakarta, dia berani bayar harga. Akhirnya saya mikir gini saudara, nggak semua orang yang berani bayar harga itu dikenal sama Tuhan. Kita bayar harga selama ini jadi orang Kristen ya. Mau pelayanan, mau kasih persembahan, mau repot-repot ikut bantuan A, B, C, D gitu kan. Untuk apa? Untuk Tuhan. Tuhan kenal kita nggak? Jangan-jangan selama ini kita bukan pengikut Yesus, tapi kita hanya fans sama Yesus. Banyak orang datang gereja bukan pengikut, tapi fansnya Yesus. Bedanya apa ya? Fans dan murid.
Fans dan murid bedanya apa? Fans itu nggak ada relasinya. Nggak dikenal, nggak saling kenal, nggak saling, ya ya suka, berani bayar harga, tapi nggak kenal pribadi. Itu kalau fans. Jangan-jangan kita sama Yesus juga gitu. Berani bayar harga, mau kerja keras, mau ini, mau itu. Waktu Yesus ditanya, kenal nggak si A, si B? Yesus bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Murid itu punya relasi dengan Tuhan Yesus. Murid seorang pengikut Yesus. Yesus kenal, kita kenal. Sama-sama menikmati hubungan. Hubungan itu ada nggak antara kita dan Tuhan? Nah, itu sebabnya hari ini itu yang akan kita renungkan, gitu ya. Pengikut Yesus yang sejati. Mari bersama-sama kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat 26 saja. Ya, 26 saja. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu baca ayat 22, kita bergantian ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, sampai di situ aja, ya, langsung di skip saja. Saudara, ada eh, dua slide setelah ini. Oke, next. Setelah. Next. Ya, jadi ada tiga karakteristik murid Yesus atau pengikut Yesus. Kita pengikut Yesus atau bukan? Nilainya dari mana? Nilainya bukan rasanya, kalau saya pikir-pikir, kalau saya rasa-rasa, nggak begitu, gitu ya. Tapi tiga karakteristik yang muncul di dalam ayat ini itu adalah tiga. Satu, pertama adalah berpikir menggunakan kacamatanya Tuhan Yesus atau perspektifnya Yesus. Menilai seperti Tuhan menilai, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu harus berkomitmen dengan Yesus. Masuk dalam sebuah komitmen yang dalam dengan Yesus. Dan yang ketiga, itu adalah dia menginvestasikan hidupnya untuk hal-hal yang bernilai kekal, yang sangat-sangat berharga. Nah, itu kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, saudara, ciri pengikut Yesus. Dia harus berpikir dengan kacamatanya. Perspektif itu saya bilang kacamata. Ya, kacamata. Karena biasanya begini, kita itu kalau pakai kacamata hitam, lihat orang bisa jadi putih nggak? Yang salah kulit orangnya apa kacamatanya kita? Nah, itu ya. Makanya kita itu kalau sudah dilihat orang jelek, gitu ya, itu mau dibuat apa juga nggak bisa. Ya tetap jelek. Saudara mau jelasin kayak apapun sudahlah. Ya, kenapa? Karena kacamatanya udah masalah. Ya, kacamatanya udah salah. Jadi yang harus diubah itu kacamatanya. Nah, orang Kristen begitu bertobat, yang harus diubah itu apa? Bukan kegiatannya loh. Kegiatannya nanti ikut berubah pasti gitu ya. Tapi yang paling hakiki, yang paling esensial yaitu adalah kacamatanya. Itu yang harus diubah. Banyak orang Kristen menjadi Kristen yang berubah hanya kegiatan. Setiap hari Kamis, ingat jangan lupa ada acara di Oikos. Kegiatan ya, datang. Baik nggak? Baik. Tapi itu bukan yang paling esensial. Tapi kalau yang esensial itu dapat, pasti datang gitu ya. Gitu ya. Yang berubah itu apa? Oh, tadinya itu nggak suka melayani, jadi suka melayani. Itu kegiatan. Bisa fans melayani?
Bisa. Apalagi hanya sekedar datang gereja, fans suka. Ya, kalau gereja punya 1 minggu acaranya 5 kali, bisa 5 kali dia datang gereja. Kalau dia fans, bisa. Tapi percuma. Kalau kacamatanya tidak berubah. Saudara perhatikan ayat 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Petrus loh dibilang iblis. Bukan artinya Petrus jadi iblis, bukan gitu ya. Tetapi seringkali pikirannya manusia itu dikuasai iblis. Kita selalu berpikir dengan pikiran manusia yang sudah berdosa. Yesus bilang begini, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita sering pakai pikiran manusia. Menilai segala sesuatu. Itu pakai pikiran manusia. Kita lupa kalau pikiran kita ini sudah dinodai oleh dosa. Si jahat juga suka mempengaruhi pikiran kita. Coba pikiran kita. Sakit itu baik nggak? Kalau kita sakit apa yang harus dilakukan? Keliling semua hamba Tuhan minta ditengking dalam nama Yesus. Penyakitnya biar hilang. Ini saudara tahu kenapa kok Yesus marah dengan Petrus dan bilang, enyahlah iblis. Karena mulai, kalau saudara baca di ayat sebelumnya dikatakan Yesus itu mulai. Mulai itu berarti dia akan terus menerus itu menceritakan bahwa sedikit lagi Yesus akan ke Yerusalem, sedikit lagi Yesus akan ditangkap, mendapatkan banyak penderitaan, dan mati. Bagi Yesus amit-amit, jangan bayi. No, jangan. Pikiran manusia tuh nggak suka penderitaan, nggak suka dengan sakit penyakit. Manusia nggak suka dengan kekurangan. Manusia nggak suka dengan pergumulan. Itu pikiran manusia. Tahukah saudara bahwa seringkali memang penderitaan harus ditanggung. Yesus kalau nggak memberi nyawanya, memberi dirinya bagi kita saudara. Hari ini kan kita nggak kayak begini. Kita nggak kayak begini. Penderitaan ada dalam rencana Tuhan. Tuhan itu lebih peduli dengan bukan apa yang saudara makan dan minum. Tuhan lebih peduli dengan jiwamu. Apakah jiwamu damai sejahtera hanya dengan Tuhan saja? Apakah peaceful itu ada bahkan ketika engkau mengalami sakit? Supaya engkau bilang, Tuhan, hanya engkau sajalah gunung batuku, kota bentengku. Hanya engkau sajalah harta abadiku. Betul? Seringkali orang Kristen bisa nyanyi begitu karena bonus-bonusnya masih banyak. Orang yang dicintai masih santai-santai aja, dia masih sehat, kuat, dia masih punya segala sesuatu, dia mau makan minum masih ada, dia masih punya rumah, dia masih punya mobil, dia masih punya motor, dia masih punya kesehatan, dia masih punya segala sesuatu. Gampang dia bilang, Tuhan engkau sajalah gunung batu. Tuhan bilang, Tuhan gak mau murid-murid Yesus jadi pembohong. Tuhan mau menilai betulkah bagi kita hanya Kristus saja. Tuhan peduli banget loh dengan jiwa kita. Tuhan peduli banget dengan diri kita. Jauh dari lebih daripada sekedar apa yang engkau bisa buat bagi Tuhan. Saudara bisa buat A, B, C, D, E bagi Tuhan. Tuhan pakai batu juga bisa. Tapi yang Tuhan cari hati yang cinta Dia. Hati yang sungguh-sungguh penuh dengan damai. Dan kita berani katakan, Yesus engkau saja harta abadiku. Yang gak akan bisa hilang. Tuhan peduli banget dengan jiwa kita. Itu sebabnya sering kali dalam hidup kita, Tuhan tuh akan potong. Kalau engkau murid ya, kalau engkau fans lain cerita. Tapi kalau engkau murid, jangan pernah bertanya, Tuhan kenapa ya harus begini? Tuhan kenapa semenderita ini? Tuhan aku gak pernah menderita sebelumnya. Kemarin saudara saya ketemu mahasiswa satu, mahasiswa saya. Dan dia berkata bahwa Bu Novi, saya gak pernah semenderita ini selama hidup saya. Dan itu dimulai ketika dia berkata ya pada panggilan Tuhan, masuk sekolah teologi, justru hidupnya gak tambah baik. Tapi dia bilang begini, Bu Novi, hidup saya gak pernah semenderita ini. Tapi hidup saya tidak pernah sesukacita ini. Ini paradoks, saudara. Jadi ada sebuah penderitaan, tapi justru dia berkata bahwa dia sampai harus jual rumahnya untuk bisa bertahan hidup dengan keluarga. Tapi saudara dia bisa berkata bahwa duduk sama istri, anak, mereka bilang begini,
Kenapa ya? Di masa sukar ini justru ini masa-masa yang paling membuat kita itu merasa ada sukacita abadi. Saudara lihat bahwa penderitaan, kesusahan, kekurangan, seringkali itu baik, itu obat yang baik di tangan Tuhan bagi kita. Kita tuh punya penyakit kronis, saudara. Gitu. Penyakit kronis. Tuhan sudah selamatkan kita dengan harga yang Dia bayar, gitu ya. Tetapi untuk mengubah paradigma, perspektif, kacamata kita melihat hidup kita, itu butuh diproses. Sehingga kita bisa lihat bahwa nggak semua penderitaan itu buruk, nggak semua kekurangan itu buruk. Makanya setiap kali ada masalah, tarik nafas panjang dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku siap berjalan dengan Engkau. Aku siap melihat caramu menolong. Aku siap. Gak usah bilang, aduh kok lagi-lagi sih. Tuhan kenapa aku? Kok hidup gak bisa tenang sih? Bukan gitu. Setiap ada kabar yang kurang enak datang. Tuhan, Tuhan pasti mau nyatakan sesuatu bagi aku. Tolong aku, jangan sampai aku gagal melihat itu Tuhan. Jangan sampai aku gagal melihat. Bukan kayak Petrus. Aduh, enggak mungkin terjadi. Tuhan tolong aku tengking dalam nama Yesus. Tuhan mungkin juga tengking kita gitu loh. Tuhan bilang, nyala iblis. Engkau melihat hidupmu dengan kacamata manusia. Engkau nggak melihat dengan cara pikir Allah. Jadi kita harus melihat hidup kita ini dari kacamata Allah. Yang pertama, yang paling besar yang harus kita lihat itu adalah begini. Tuhan itu sangat mencintai saudara. Itu fakta nomor satu yang kita harus aminkan. Tuhan mencintai saudara. Engkau hidup, engkau bisa ada di dalam sejarah dunia ini. Itu karena Tuhan punya rencana besar bagi engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dinyatakan dengan ketika kita gagal berdosa, Tuhan gak buang kita. Tuhan mau tebus kita. Tuhan punya grand design buat saudara. Dan setelah itu percaya dong. Kalau Tuhan punya rencana besar, dia punya grand design, dia akan bawa saudara sampai ke sana. Hanya belajar tenang menghadapi segala sesuatu. Karena gak ada pelaut unggul yang tiap hari dia hadapinya itu laut yang tenang. Gak ada. Pelaut unggul selalu muncul dari kedahsyatan badai. Baru muncul pelaut yang unggul. Saudara jadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dilatih melalui berbagai hal yang ada. Gitu ya, kita harus melihat hidup kita tuh dengan perspektifnya Yesus. Perspektifnya Allah. Banyak orang Kristen, saudara, mengaku Kristen tapi tidak memiliki perspektif Yesus. Datang gereja tiap minggu, aktif pelayanan, tapi melihat hidup hanya selalu dari kacamata manusia. Gak pernah pakai kacamata Kristus. Sekarang kita mau lihat perspektifnya Yesus itu memangnya seperti apa sih? Perspektifnya Yesus itu seperti apa? Saudara, perspektif Yesus. Yesus melihat penderitaannya tidak hanya pada poin hari itu saja. Tapi Yesus melihat penderitaan Yesus waktu itu dalam kacamata kekekalan. Yesus tahu bahwa penderitaannya, kematiannya itu akan menghasilkan keselamatan kekal bagi kita bahkan sampai hari ini. Bahkan nanti sampai kapan-kapan gitu ya, sampai Yesus datang kedua kali. Ada begitu banyak orang yang diselamatkan melalui penderitaannya. Perspektifnya tuh selalu kekekalan. Perspektifnya Yesus. Kita juga belajar. Kalau kita murid Yesus, kita belajar pakai kacamatanya Yesus. Lihat segala sesuatu, ini nilainya kekal atau enggak. Nilainya kekal atau enggak. Kalau saya investasi uang 100 juta, 200 juta, 1 M, 2 M, untuk ini nilai kekalnya apa? Ada nilai kekalnya enggak? Atau begitu bumi dan langit ini berlalu, maka berlalu semua. Latih pikiran kita, investasi tenaga kita, waktu kita. Tuhan kasih di tangan kita tuh apa sih? Waktu, tenaga, kekuatan, uang, keluarga, ya, anak, pasangan, itu semua ada dalam tangan kita. Kita kelolanya perspektifnya harus pakai kekekalan. Perspektifnya harus kekekalan. Apa yang saudara wariskan pada anak-anak saudara? Banyak orang tua kerja keras pada masa mudanya. Kepengen meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anak.
Tapi pertanyaan, warisan yang kita tinggalkan tuh warisan yang nilainya kekal atau yang nilainya itu kalau gempa bumi sekarang semua hilang. Kadang-kadang dengan kebodohan pikiran kita itu mempersiapkan bekerja keras investasi seluruh hidup kita untuk mewarisi sesuatu yang bisa hilang dalam sekejap. Gak masalah, saudara bekerja keras mewariskan kepada anak-anak baik. Tetapi tidak cukup hanya itu. Saudara harus mewariskan sesuatu yang nilainya kekal. Apa itu? Iman, saudara. Pertanyaannya berapa banyak yang membesarkan anaknya? Itu dengan berdoa sungguh-sungguh. Saudara, saya sampai hari ini gentar kok saudara membesarkan anak saya. Saya terus berdoa juga sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan untuk semua kegagalan saya membesarkan anak saya. Saya juga terus minta hikmat Tuhan. Karena saya punya anak cuma satu. Saya hidup juga cuma satu kali. Kalau saya gagal membesarkan dia, saudara, saya nggak mewariskan sesuatu yang nilainya kekal. Kita kadang-kadang berpikir orang tua, pendidikan anak itu tugasnya sekolah. Tugasnya sekolah. Tugasnya sekolah minggu. Tugasnya kalau nggak sekolahan, ya sekolah minggu. Tugasnya membesarkan anak kita. Saudara, kita loh papa mamanya, kita orang tuanya. Yang paling bertanggung jawab dengan iman anak kita, itu adalah kita. Jadi di sini kalau ada oma-oma, ada yang mama-mama, ingat baik-baik ya. Saudara, di dalam Alkitab, itu ada seorang nenek yang namanya disebutkan. Dia sebagai seorang pewaris iman. Siapa? Siapa? Lois. Namanya dicatat loh saudara. Dia neneknya Pa, Pa, salah. Neneknya Timotius. Ya, ya puji Tuhan banyak yang nggak tidur. Ya, oke saudara. Jadi saudara ternyata nenek-nenek juga bisa dipakai Tuhan loh saudara. Grandmother, popo, emak bisa dipakai Tuhan. Sampai Alkitab catat ada satu emak-emak yang dipakai Tuhan mewarisi iman kepada Timotius. Bukan hanya emak, mamanya juga. Siapa? Eo, Eunike. Disebutkan mewarisi iman. Bukan tugasnya sekolah minggu. Anak itu mulai dari kecil, saudara. Bawa dia untuk mengenal kasihnya Tuhan. Anak harus menyaksikan mamanya bergantung kepada Tuhan. Papanya bergumul dengan Tuhan. Anak harus menyaksikan bagaimana kita punya kehidupan yang susah, sukar. Tapi bagaimana Tuhan membuka jalan. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan perintah. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, berkali-kali Tuhan bilang begini, ajarkan anakmu berulang-ulang. Tuhan minta ajarkan berulang-ulang. Kalau guru sekolah minggu nggak bisa ajarkan berulang-ulang, hanya di hari Minggu. Guru-guru ada begitu banyak kalau guru-guru di sekolahan ya. Mereka kan ada pelajaran-pelajarannya bergantian, nggak bisa. Yang bisa menolong anak ini berulang-ulang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah orang tua. Itu nilainya kekal, saudara, perspektif. Bukan hanya knowledge, tapi keteladanan. Saudara jujur ya, kita sebagai mama-mama gitu ya. Jujur yang paling sulit kita lakukan itu adalah meminta maaf kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau kita buat salah, kita jarang sekali minta maaf. Kita merasa gengsi kita langsung turun, harga dirinya hilang. Padahal itu juga sebenarnya sebuah keteladanan. Anak bisa melihat bahwa kalau mama gagal, mama bisa minta maaf. Kalau dia nggak pernah lihat mamanya minta maaf, dia nggak pernah lihat papanya minta maaf, dia akan tumbuh besar menjadi anak yang sulit untuk minta maaf. Tapi nggak apa-apa, kita tunjukkan bahwa mama orang berdosa. Saya sering kali ngomong, kalau saya melakukan kesalahan, saya bilang, Pania, mama orang berdosa. Mama berusaha menjadi mama yang baik. Tapi minta maaf kalau kadang kala mama gagal dan menyakiti kamu. Anak nggak apa-apa lihat mama sebagai mama yang tidak sempurna. Tapi mama yang mau berproses. Mama yang rendah hati. Belajar. Itu bagian dari cara kita mengajarkan anak sesuatu yang bernilai kekal, gitu ya. Kemudian Yesus, perspektif Yesus selain dia menilai dari kekekalan, dia melihat
Selalu mencari kebaikan orang lain. Yesus menderita di kayu salib. Saya mau nanya, apa pentingnya bagi dia? Yesus mau nyari apa? Manusia yang suka manipulasi. Pura-pura berkorban, tapi untuk nama baiknya. Betul ya? Pura-pura jadi terzolimi padahal hanya kepengen cari simpati. Kepengen pencitraan begitu ya. Pura-pura menjadi yang paling terzolimi. Yesus enggak, saudara. Dia punya segala sesuatu. Dia mau mati di kayu salib itu hanya karena mau mencari kebaikan umatnya. Pertanyaannya dalam hidup kita, kita selalu enggak? Kalau dengan suami, kita selalu mikir kebaikan suami. Kita dengan suami dengan istri, yang kita pikirkan tuh kebaikan istri. Atau kita justru saling menuntut. Saudara, keluarga yang dipenuhi dengan dua orang yang saling menuntut itu neraka. Amin enggak? Tapi dua orang yang saling melayani itu surga. Saya biasa di konseling pranikah, saya sering kali ngomong. Harusnya pernikahan itu diisi oleh dua orang yang sudah bahagia di dalam Yesus. Sehingga setelah menikah dia nggak akan tuntut suaminya untuk membahagiakan dia, istrinya untuk membahagiakan dia. Karena dia sudah bahagia di dalam Yesus, bagian dia adalah bagaimana dia membahagiakan pasangannya. Jadi nggak tuntut pasangan untuk mencintai dia, tapi menuntut diri sendiri untuk mencintai pasangan. Saudara, Yesus itu harus diteladani loh. Mencari kebaikan orang lain. Kita nggak mencari kepentingan diri sendiri. Makanya kalau orang Kristen tapi masih manipulatif, itu mungkin fans bukan murid. Memanipulasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Karena menjadi murid, Yesus memberikan sebuah keteladanan yang jelas, yaitu berkorban bagi orang lain. Latih diri kita untuk berkorban, saudara. Tapi saudara nggak mungkin bisa melatih diri saudara berkorban bagi orang lain kalau untuk pasanganmu sendiri engkau gagal untuk berkorban. Untuk anakmu sendiri engkau gagal berkorban. Bagaimana mungkin engkau jadi pahlawan kesiangan bagi orang lain? Gak mungkin, saudara. Makanya latih. Kalau saudara mau belajar memiliki perspektif Yesus, latih diri. Selalu pikir orang lain. Gitu. Pikir, kapan kita pikir dirinya sendiri enak banget. Saudara, kita ragu kalau Tuhan begitu mencintai kita. Kita ragu kalau sejarah hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Yang berikut saudara, Yesus ya ini ya selalu berkorban, dia selalu mencari kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan diri sendiri. Ini pertama, murid atau bukan, murid atau fans, cara tes pertama adalah kita ini sudah pakai kacamatanya Yesus atau belum. Mulai latihan, gitu ya, mulai latihan. Apa-apa yang kita lakukan sekarang nilai kekalnya ada enggak? Kalau kita kadang-kadang ya gaya hidup orang urban, orang kota gitu ya. Dikit-dikit sekarang nongkrong ya, suka ngafe gitu ya. Saya nggak antipati dengan ngafe, saudara. Saya juga kadang-kadang ngafe gitu ya. Tapi ada tujuannya. Saya tuh, saya heran juga dengan mahasiswa zaman sekarang. Mereka tuh bisa kerja skripsi baik, fokus. Itu kalau ngafe. Saya kok terbalik ya. Saya kalau di kafe, saya maunya ngobrol-ngobrol gitu loh. Saya nggak mau kerja. Saya nggak akan bisa fokus. Ya saya kerja tugas akhir saya, saudara. Itu saya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Itu mungkin ada 8 bulan kali ya, saudara. Dan itu hanya di kantor. Saya capek, saya turun jalan sebentar gitu ya. Nyanyi-nyanyi, puji Tuhan sebentar gitu kan. Naik kerja lagi gitu. Bukan ngafe. Bukan ngafe. Saya pikir gini, kafe sudah saya keluarin uang. Paling enggak cepet lah ya. Cepet hilang itu. Minimal begitu kan. Udah gitu tugas saya nggak kelar. Tugas saya nggak kelar. Ngapain saya ke situ gitu ya. Tapi kalau misalkan saya temani teman-teman gitu ya, kadang-kadang ada teman saya dari luar kota, kadang-kadang ada kontak saya, Bu Novi, kita boleh ngobrol sebentar. Oh boleh, nah itu gak apa-apa gitu ya. Jadi selalu mikir tujuannya apa. Kepengen beli baju. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang bangga kalau beli baju, bajunya itu bertumpuk-tumpuk, masih ada dalam plastik, sudah 2-3 tahun gak dipakai. Itu bangga. Saya mau bilang ini bodoh. Saudara, investasi barang yang nilainya tidak kekal, coba saudara pakai itu untuk hal yang nilainya kekal. Selama 2 tahun, 3 tahun itu nggak tahu berapa banyak jiwa yang sudah diselamatkan.
Jangan jangan membiasakan diri dengan hedonisme seperti itu. Saudara mau beli tas, nggak anti saya mau beli tas, monggo silakan. Saudara punya uang mau beli tas yang baik, boleh silakan. Tapi kalau saudara hanya beli, harus nanya kenapa beli. Yang itu kan sudah 2-3 kali pakai. Dua tiga kali pakai punya saya nggak tahu sudah 100 kali pakai masih saya pakai. Saudara, jadi hanya untuk apa koleksi lo nanti kalau ketemu sama orang nanti terus, duh saudara, hidupmu susah kalau engkau selalu memakai kacamata orang untuk menilai dirimu. Saya nggak peduli sih saudara. Saya nggak terlalu peduli dengan penampilan saya nggak terlalu peduli dengan, bukan artinya kita mau, bukan, tapi harus pikirkan apa yang kekal yang bisa kita capai dengan semua yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Ketika kita membesarkan anak, itu juga perlu pikirkan. Ada satu orang ya, dia menulis sebuah buku cinta yang berpikir. Selama ini kita cinta anak ya, tapi cinta kita cinta yang berpikir atau cinta yang ikut-ikutan. Orang cari sekolah bagus, kita juga cari sekolah bagus. Harusnya kan kita nanya, ya kenapa harus sekolah itu? Anak kita minta mainan, mau semahal apapun kita pasti beli. Harus mikir, kalau saya izinkan anak ini beli ini, baik nggak? Jadi belajar ya, kita punya cinta yang berpikir. Bukan cinta yang ikut-ikutan. Sehari anak kita harus mandi berapa kali? Berapa kali? Berapa? 2 kali. Kenapa harus dua? Kalau satu boleh nggak? Jadi mandi pun juga sebenarnya kenapa kita harus mandi? Kadang-kadang harus 2 kali. Anaknya bilang, Mama dari tadi saya di ruang AC. Pokoknya mandi. Saudara cinta nggak berpikir itu. Harus berpikir, saudara. Gitu ya. Kita mulai latih. Gitu ya. Yang kedua, saudara. Ciri murid Yesus yang kedua. Saudara murid atau fans? Ini kedua beda di sini. Kalau saudara seorang murid, saudara akan masuk dalam sebuah komitmen dengan Yesus. Yesus bilang begini di dalam ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, kemudian memikul salib, kemudian mengikut aku. Saudara, banyak orang menjadi orang Kristen, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang tidak mau. Next. Ya, jadi banyak orang yang mau menjadi Kristen, tapi tidak sedikit di antara mereka tidak mau berkomitmen dengan Yesus. Kalau saudara nggak berkomitmen dengan Yesus, saudara bilang, pokoknya saya orang Kristen. Saya udah masuk gereja, kemarin udah dibaptis, beres. Cuma itu bukan komitmen, saudara. Sama kayak pernikahan, kita masuk dalam sebuah pernikahan harus dengan komitmen kan? Bukan hanya sekedar sudah diberkati di gereja beres. Enggak, komitmennya kan terlihat bukan dalam pemberkatan kan ya. Tapi kita mau lihat komitmennya itu dalam apa? Kehidupan sehari-hari itu kelihatan komitmennya sama dengan Yesus juga. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara harus mau berkomitmen. Komitmennya itu ditunjukkan di dalam sini, saudara. Di dalam New Living Translation, dia katakan, turn from your selfish ways. Orang Kristen tuh semua orang lah ya, semua orang berdosa tuh orangnya kita selfish, kita egois. Dan kalau saudara mau berkomitmen dengan Yesus, yang pertama adalah denying yourself. Sangkal dirimu. Kenapa kita mau ke gereja? Bukan karena kita terlalu suka gereja, bukan. Aku nggak terlalu suka buang waktu ke gereja. Tetapi saya paksa diri saya untuk datang. Karena di dalam gerejalah kita bisa mendengarkan kabar baik. Di dalam gerejalah kita mendengarkan Injil yang mengubahkan paradigma kita. Paksa diri. Itu namanya turn from your selfish ways. Sangkal diri. Hanya orang yang bisa sangkal diri yang bisa menjadi murid Yesus. Banyak hal kita tuh nggak suka loh saudara. Ngalah tuh enak nggak sih? Ngalah dengan pasangan tuh coba. Saudara saya bukan orang yang nggak kayak yang mau marah juga saudara. Mau emosi juga.
tapi sangkal diri. Penting. Didik anak gampang? Gak gampang. Minta maaf kalau salah gampang? Gak gampang. Tapi sangkal diri kalau mau jadi murid Yesus. Memberi perhatian sama orang gampang? Gak gampang, saudara. Kita tuh naluri kita yang berdosa itu tuh kan egois sih sebenarnya. Ngapain capek-capek jalan keliling nyari, lihat orang, mending perleha-leha, mager, enak baring-baring gitu kan. Tapi sangkal diri kalau mau jadi murid Yesus. Hanya orang yang sangkal diri yang bisa jadi murid. Gitu ya. Setelah sangkal diri, baru saudara bisa yang kedua, take up your cross. Pikul salib. Gak bisa saudara bisa pikul salib kalau saudara nggak sangkal diri. Kalau pikul salibnya di leher sih bisa saudara ya. Pikul salibnya di leher, hari ini orang Kristen tuh disuruh pikul salib, ya pikul salib. Tapi di leher, liontinnya salib gitu ya. Bukan itu Bapak Ibu, pikul salib. Artinya saudara rela untuk menderita, sekalipun itu bukan karena kesalahan saudara. Itu bukan karena kesalahan saudara. Tapi saudara sometimes harus pikul salib. Kadang anak, kadang pasangan juga bisa jadi salib kita. Gitu ya. Kadang penyakit juga bisa jadi salib kita. Saudara kalau gagal di sini, saudara nggak bisa sangkal diri, nggak mungkin bisa pikul salib. Mungkin coba dulu aja. Aduh berat, udah dibuang, lepas. Gitu ya. Tetap jadi fansnya Yesus. Ke gereja kemana? Fans. Saudara nggak masuk di dalam komitmen soalnya. Saudara harus sangkal diri, baru saudara bisa pikul salib. Dan saudara ikut Yesus. Komitmen saudara. Saudara selama ini ikut jadi orang Kristen yang mana? Yang ambil komitmen dengan Yesus atau hanya sekedar fans? Orang ajak ke gereja, ayo ke gereja. Orang ajak pelayanan, ayo pelayanan. Gitu ya. Tapi nggak pernah masuk dalam komitmen. Saudara ngomong tentang komitmen, ini ngomong tentang kehidupan hari-harinya kita. Kehidupan hari-harinya kita. Yang terakhir saudara. Tadi pertama apa? Ciri yang pertama tadi apa? Pakai perspektifnya Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang kedua tadi apa? Masuk dalam komitmen dengan Yesus. Yang terakhir kalau saudara sudah melakukan dua tadi itu, maka saudara akan tertolong menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang paling berharga. Ingat hidup kita nggak panjang Bapak Ibu. Hidup kita nggak panjang. Ada yang tinggal setahun, ada yang tinggal 2 tahun, ada yang tinggal 3 tahun. Paling lama 10 tahun, 10 tahun juga mau berapa ini ya, 20 tahun, 30 tahun. Kadang nggak berasa, sudah lewat begitu aja. Hidup manusia nggak panjang, saudara. Pertanyaannya hidup yang nggak panjang itu saudara investasikan untuk apa? Alkitab bilang begini ayat 25 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan. Kadang-kadang kita bilang begini, kita mau selamatkan kesenangan kita, mau selamatkan sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi Alkitab bilang begini, kalau saudara, apa artinya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tapi setelah itu kehilangan nyawa. Saudara kadang-kadang kalau kita lihat orang dunia yang punya segala sesuatu kemewahan tuh kadang-kadang ya iri ya. Gitu ya. Orang cek, beli tas habis 1 M itu biasa. Kita sampai kadang-kadang yang mikir, cek enak ya hidup kayak begitu ya. Gitu ya. Alkitab bilang begini, kamu nggak usah 1 M, satu dunia tak kasih. Tapi abis itu nyawamu hilang. Apa artinya? Tapi Alkitab bilang kamu yang ini barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kehilangan nyawanya karena aku tuh artinya begini. Mau melepaskan hak. Aku bisa kok. Tapi aku lepaskan hak demi Tuhan. Aku bisa balas kok. Tapi aku nggak akan lepaskan karena Tuhan. Aku bisa dendam kok. Aku bisa balas dia. Tapi aku lepaskan pengampunan kok. Aku bisa kok tetap marah. Aku bisa kok. Tapi aku mau bertobat. Aku bisa kok begini. Tapi aku mau. Alkitab bilang begini. Engkau sepertinya kehilangan nyawamu. Tapi percayalah. Apa? Dia akan memperolehnya. Saudara yang kehilangan hak untuk Tuhan.
Alkitab bilang justru engkau akan memperolehnya. Tapi kalau aku mau pertahankan ini punyaku, ini aku, ini semua. Saudara pertahankan, Alkitab bilang apa gunanya kalau kamu punya semuanya. Tapi nyawamu hilang. Kehilangan nyawa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya, saudara. Pengikut Yesus yang sejati. Dia akan menginvestasikan hidupnya untuk Allah dan pekerjaannya. Ingat hidup kita gak panjang. Mari investasi hidup kita yang tidak panjang ini. Untuk Allah. Untuk pekerjaan-pekerjaannya. Dimulai dari mana? Jangan dimulai dari gereja. Dimulai dari dalam rumah tanggamu. Dimulai dengan anak. Ingat hidup kita gak panjang. Kita dengan anak kita juga gak akan lama. Investasi waktumu dengan dia. Pasangan, saudara jangan mabok kerja gitu ya. Mabok uang gitu ya. Sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan dengan anak, dengan pasangan. Ya jangan, kenapa? Karena kita tahu mana yang paling berharga. Kita tahu mana yang paling berharga, uang bisa hilang saudara. Tapi kalau warisan iman kita teruskan kepada anak. Iman anak berbuah kepada begitu banyak orang. Saudara menghasilkan sesuatu yang kekal. Gitu ya, investasikan hidupmu yang sementara ini untuk Allah. Jangan jauh-jauh mulai dari dalam rumah. Saya nggak suka orang Kristen munafik mulai dari dalam gereja. Saudara akan terlihat malaikat di gereja, tapi monster di rumah. Nggak suka begitu. Ada banyak orang Kristen munafik kayak begitu. Gitu ya. Tidak seperti itu saudara. Pengikut Yesus sejati tidak takut kehilangan haknya. Bahkan nyawanya sendiri bagi Tuhan. Dia kan gak akan takut. Gak akan takut. Makanya mulai belajar gitu ya. Belajar sangkal diri. Ya belajar sangkal diri. Kalau saudara nggak bisa sangkal diri mau kehilangan hak itu dua hal yang kontradiksi. Nggak mungkin bisa terjadi. Saudara di akhir khotbah saya mau tantang saudara. Selama ini apakah saudara sudah menjadi pengikut Yesus? Atau hanya sekedar menjadi penggemarnya? Saya berharap saudara adalah murid Yesus yang sejati. Amin. Murid Yesus yang mau menyangkal diri. Amin. Yang mau memikul salibnya. Dan mau mengikuti Yesus. Dia adalah murid yang sejati. Saudara sepertinya kehilangan nyawamu. Tapi Alkitab bilang Allah akan memberikan gantinya. Saudara akan memperoleh segalanya. Tetapi dengan nilai kualitas yang berbeda. Kualitasnya itu adalah kekekalan. Gitu ya, bukan yang ecek-ecek. Tuhan itu senang kita berbahagia. Tuhan senang kita itu bersuka cita. Tapi Tuhan gak mau kita bersuka cita untuk hal yang ecek-ecek. Hal yang palsu-palsu, gak mau. Sukacita yang sejati itu, yang gak bisa hilang itu adalah sukacita di dalam Dia. Selama ini kan kita kalau nonton drama, kalau kita lihat berita, seolah-olah tuh yang membuat kita sukacita itu kan kalau kita berlimpah-limpah hidupnya, ya kan? Itu dunia, saudara. Tapi kalau Tuhan sukacitanya bukan itu. Itu saudara sedang berhala, mencari berhala itu malah, begitu kan? Tuhan mau kita bersukacita. Tapi biarlah sukacita kita itu mengalir dari dirinya sendiri. Bukan dari dunia yang bisa hilang. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Saya beri waktu bagi saudara untuk minta pengampunan di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita orang-orang yang sulit untuk sangkal diri. Kalau kita orang-orang yang tidak pakai perspektif Tuhan. Kalau kita sudah menginvestasikan hidup kita untuk hal-hal yang sementara, yang tidak berkualitas. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon Allah pulihkan. Mohon Allah berikan arah yang benar dalam hidup. Supaya setelah ini keluar dari tempat ini. Kita menjadi orang Kristen yang baru. Kita menjadi orang Kristen yang mau mengikut Yesus. Karena kita sudah sangkal diri pikul salib. Bukan seorang penggemar saja. Bapa di surga, hamba-Mu dan umat-Mu datang menghampiri tahta kudus-Mu. Mohon pengampunan Tuhan, ampuni kami.
Kalau selama ini Tuhan dapati kami orang-orang yang pakai kacamata-kacamata dunia. Ampuni kalau kami melihat seperti iblis melihat. Kami tidak melihat seperti Tuhan melihat. Ampuni kalau kami sulit untuk bisa melepaskan hak kami. Ampuni kalau kami masih terlalu egois. Kami tidak bisa sangkal diri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami menghabiskan waktu hidup kami untuk hal yang sia-sia. Ampuni kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah kami. Allah Roh Kudus yang akan membentuk hati dan jiwa kami. Sehingga kami menjadi murid-murid Yesus. Yang penuh dengan komitmen. Bukan penggemar. Tolong dan topanglah kami. Tidak mudah kami menghadapi anak-anak kami. Tidak mudah kami menghadapi pasangan kami. Tidak mudah bagi kami menghadapi keluarga kami. Tidak mudah bagi kami Tuhan. Tapi kami mau. Kami mau. Kami percaya Allah Roh Kudus akan memampukan dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.